Soal TWK 2023 banyaknya tentang penalaran loh. Nah, untuk teman-teman yang nggak teliti, bisa aja nih salahnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan yang sehat ya. Oke, bersama aku Kanisa, kita hari ini akan mempelajari TWK CPNS yang berkaitan dengan integritas, bahasa negara, ASEAN, dan juga NKRI. Yuk kita mulai aja langsung ke soalnya. Let's go! Oke teman-teman, yuk kita mulai masuk ke soal nomor 1. Hal yang paling sulit untuk menjadi manusia berintegritas adalah A. Perilaku jujur, B. Tanggung jawab, C. Disiplin, D. Konsistensi, atau E. Percaya terhadap orang lain. Nah teman-teman, kira-kira apa sih hal yang paling sulit untuk dilakukan ketika kita berusaha untuk menjadi manusia yang berintegritas? Nah, yang paling sulit itu adalah untuk berkonsistensi. Kenapa paling sulit berkonsistensi? Karena ketika menjadi manusia yang berintegritas, berarti kita menjadi manusia yang konsisten dalam melaksanakan nilai dan norma yang berlaku. Kemudian kita juga mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan hati, perbuatan, perkataan, dan juga tindakan. Nah, di sini di opsi A ini kan ada perilaku jujur ya. Jujur memang merupakan jujur memang termasuk ke dalam dimensi integritas, tapi yang paling sulit untuk dilakukan itu adalah berkonsistensinya. Kemudian yang B, tanggung jawab. Tanggung jawab ini juga merupakan dimensi dari integritas. Namun, hal yang paling sulit itu tetap konsistensi untuk menerapkan rasa tanggung jawab tersebut. Kemudian yang C juga merupakan dimensi dari integritas, tapi yang paling sulit itu adalah konsistensi untuk melakukan disiplinnya. Kemudian yang E, percaya terhadap orang lain bukan merupakan dimensi daripada integritas. Jadi untuk jawabannya tepat pada soal ini adalah yang D, konsistensi. Selanjutnya soal yang kedua masih mengenai integritas. Salah satu bentuk integritas yang dapat kita lakukan adalah dengan jujur atas kelemahan yang kita miliki. Contoh sikap berikut ini yang menunjukkan bahwa kita jujur terhadap kelemahan yang kita miliki dapat dilihat pada A. Saat rapat, ada teman yang memberikan usul yang bertentangan dengan usulan yang Anda berikan, namun Anda tidak memusuhi teman Anda tersebut dan mendengarkan usulan yang diberikan dengan seksama. B. Seminggu ke depan, jalanan akan diprediksi macet karena adanya pegelaran acara internasional. Menyikapi hal ini, Anda berangkat 30 menit lebih awal agar dapat tiba di kantor tepat waktu. C. Anda mendapatkan proyek yang sebenarnya bukan minat Anda, namun Anda tetap mengerjakan proyek tersebut dengan totalitas agar dapat memperoleh hasil yang memuaskan. Kemudian di opsi D, Anda melihat beberapa kolega Anda mengeluarkan kata-kata yang bersifat seksual dan ditujukan kepada seseorang sebagai bahan candaan. Anda pun menegur mereka secara langsung dan mengatakan bahwa candaan yang mereka lontarkan tidak pantas. Anda pun berencana untuk melaporkannya kepada manajer atau supervisor di tim Anda jika hal tersebut terus berlanjut. Dan yang E, Anda diberi tanggung jawab untuk membuat konten promosi suatu produk di perusahaan Anda. Sayangnya, editing bukanlah hal yang Anda kuasai dan selama prosesnya Anda mengalami kesulitan. Akhirnya, Anda memberitahu atasan Anda bahwa Anda memerlukan bantuan yang dapat memperlancar keseluruhan proses. Nah, di sini teman-teman, yang ditanyakan itu adalah bagaimana sikap yang memperlihatkan kalau kita itu jujur terhadap kelemahan yang kita punya. Kira-kira menurut teman-teman opsi yang paling tepat itu yang mana ya? Yang A, coba ya kita lihat satu-satu. Yang A, ketika ada rapat dan ketika ada teman yang memberikan usulan dan bertentangan, nah di sini kita mendengarkan usulan yang diberikan. Ini tidak memperlihatkan sikap jujur terhadap kelemahan yang kita miliki ya. Kemudian yang B, seminggu ke depan jalan itu akan macet karena adanya acara internasional dan kita menyiasatinya dengan berangkat 30 menit lebih awal. Ini juga tidak memperlihatkan sikap jujur terhadap kelemahan yang kita miliki. Kemudian yang C, kita mendapatkan proyek yang bukan merupakan minat kita, tapi kita tetap mengerjakan proyek tersebut nih. Nah ini juga tidak memperlihatkan sikap jujur, justru ini kita memperlihatkan sikap kerja keras kita. Kemudian yang D, kita melihat nih ada beberapa teman kita yang mengeluarkan kata-kata yang bersifat seksual dan itu sebagai bahan bercandaan. Dan kita berencana untuk melaporkannya kepada manajer. Ini juga tidak memperlihatkan sikap menunjukkan kelemahan yang kita punya, justru membela hal yang benar.
Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang mana sih? Yang E. Dimana ketika kita diberikan tanggung jawab untuk membuat konten promosi dan kita merasa bahwa editing ini bukan kemampuan yang kita miliki, dan akhirnya kita memberitahu atasan kita bahwa kita perlu bantuan. Nah, di sini kita memperlihatkan nih, kita jujur terhadap kelemahan yang kita miliki dengan cara memberitahu atasan bahwa kita memerlukan bantuan agar dapat memperlancar keseluruhan proses yang dilakukan. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 3. Di sini soalnya berkaitan dengan bahasa negara. Di mana di sini ada teks nih mengenai siswa Indonesia raih 2 medali emas di ajang Olimpiade Matematika. Teman-teman mungkin boleh baca dulu ya untuk teksnya. Nah, yang ditanyakan adalah kata ajang pada kalimat 2 memiliki makna yang sama dengan kata. Nah, di sini teman-teman, yang ditanyakan adalah makna yang sama dengan kata ajang itu apa sih? Nah, di sini kita cari dulu ya, untuk kata ajang ada di mana. Tadi kan di kalimat 2 ya. Itu di sini nih, Ajang Internasional Matematikal Olimpiade tahun 2020. Nah, kira-kira untuk kata ajang ini memiliki makna yang sama dengan apa? Jadi, jika merujuk pada thesaurus bahwa kata ajang ini memiliki persamaan dengan kata panggung, teman-teman. Jadi, jawaban yang tepat itu adalah yang D, panggung. Nah, teman-teman, sebelum aku lanjut ke soal nomor 4, yuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang saat ini sedang berjuang CPNS juga ya. Nah teman-teman, kalau teman-teman mau tanya-tanya tentang soal CPNS 2023 atau tanya-tanya seputar CPNS, bisa banget nih teman-teman tanya di grup berikut. Karena di grup tersebut, teman-teman bisa banget nih sharing apapun seputar CPNS 2023, mulai dari soal atau tips and trik menjawab soal CPNS, agar nantinya teman-teman bisa lolos di CPNS 2023 dan tentunya secara gratis ya. Oke teman-teman, yuk kita lanjutin ke soal yang nomor 4. Di mana soal nomor 4 ini berkaitan dengan ASEAN. ASEAN didirikan di Bangkok, Thailand pada 8 Agustus 1967 atas prakarsa 5 orang Menteri Luar Negeri dari 5 negara. Siapakah Menteri Luar Negeri Indonesia yang menjadi pemrakarsa berdirinya ASEAN? A. Profesor Dr. Muchtar Kusumaatmadja SH. B. Adam Malik. C. Dr. Andus Franseda. D. Sanusi Harjadinata. Dan E. Amir Mahmud. Nah teman-teman, untuk menjawab soal ini aku punya penjelasannya nih. Nah di sini, berkenaan dengan negara pemrakarsa ASEAN. Di sini ada 5 negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN, di mana yang pertama itu adalah negara Indonesia dan diwakili oleh Adam Malik. Kemudian negara yang kedua itu adalah Malaysia, diwakili oleh Tun Abdul Razak. Kemudian negara yang ketiga itu adalah Filipina, yang mana diwakili oleh Narcisco Ramos. Keempat adalah negara Thailand, yang dipimpin oleh Tanat Koman. Dan yang kelima, negara Singapura yang dipimpin oleh S. Rajaratnam. Nah, tadi kan di soal ditanyakan negara Indonesia ya, Menteri Luar Negerinya. Berarti ini kan ya teman-teman ya. Itu ada Malik. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat itu adalah yang B, ada Malik. Karena opsi A, Profesor Dr. Muchtar Kusumaatmadja ini adalah mantan Menteri Luar Negeri. Kemudian untuk Franseda ini adalah beliau merupakan mantan Menteri Keuangan. Kemudian ada Sanusi Harjadinata, beliau merupakan mantan Gubernur Jawa Barat. Yang terakhir ada Amir Mahmud, beliau merupakan mantan Menteri Dalam Negeri pada zaman Orba. Jadi jawaban tepat Menteri Luar Negeri ketika berdirinya ASEAN itu adalah Adam Malik. Nah teman-teman, kita masuk ke soal terakhir mengenai NKRI yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom disebut sebagai A. Dekonsentrasi, B. Tugas pembantuan, C. Tugas administrasi ganda, D. Desentralisasi, dan E. Sentralisasi. Nah, kira-kira jawabannya yang mana sih teman-teman? Oke, di sini aku punya penjelasannya. Nah, jadi mengenai desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan itu merupakan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, di sini ada nih ya, di poin 8 ini desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Kemudian di sini juga ada dekonsentrasi, merupakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan
dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Dan terakhir ada tugas pembantuan, di mana tugas pembantuan ini merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Nah, jadi teman-teman, tadi yang ditanyakan adalah penyerahan urusan pemerintahan ya kepada daerah otonom. Berarti jawabannya itu adalah apa, teman-teman? Desentralisasi. Karena tadi kan dari konsentrasi ini terlimpahan ya. Kalau untuk tugas pembantuan, ini adalah penugasan dari pemerintah pusat. Tugas administrasi ganda itu tidak ada ya teman-teman. Dan yang terakhir sentralisasi, ini adalah terpusat. Jadi pemerintahannya itu terpusat. Jadi jawabannya tepat adalah yang D, desentralisasi. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari aku Kanisa mengenai soal TWK CPNS yang berkaitan dengan integritas, bahasa negara, dan juga NKRI. Nah, untuk teman-teman, aku ingetin lagi nih ya, sekali lagi, jangan lupa gabung ke grup berikut. Karena di grup tersebut, teman-teman bisa banget nih tanya soal-soal CPNS, terutama soal TWK bersama aku, Kanisa, dan juga kakak-kakak lainnya secara gratis. Jadi, jangan lupa gabung ke grupnya ya. Oke teman-teman, semoga teman-teman bisa mengerjakan soal TWK CPNS dengan lancar dan juga nantinya teman-teman bisa lolos formasi yang teman-teman pilih. Sekian dari aku, terima kasih sudah menonton video ini, sampai bertemu di bedah soal selanjutnya.